Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Jadi di sini Bapak ingin membuat video pembelajaran berkenaan dengan materi kita, yaitu kerusakan sistem rem sepeda motor. Nah, perlu kalian ketahui bahwa pembelajaran kali ini Bapak berharap ketika kalian sudah menyelesaikan pembelajaran, kalian dapat mengevaluasi gangguan atau kerusakan sistem rem, khususnya sistem rem yang ada di sepeda motor. Nah, perlu kita ketahui ya bahwa rem itu merupakan komponen yang sangat penting yang ada di kendaraan kita, di mana fungsi utamanya adalah untuk memperlambat dan menghentikan kendaraan. Jadi kendaraan yang kita pakai itu contohnya sepeda motor, ketika dia melaju dan kita ingin memperlambat atau menghentikannya, kita perlu adanya rem. Kemudian rem ini mempunyai dua sistem. Jadi jenis sistem rem itu yang pertama ada rem cakram. Jadi untuk rem cakram ini dia menggunakan cakram atau disk, atau bisa kita sebut sebagai piringan yang dijepit oleh kedua kampas rem untuk menghentikan laju dari roda kendaraan. Kemudian selanjutnya adalah rem tromol. Rem tromol ini dia menggunakan trombol, itu bentuknya seperti silinder, di mana di situ juga ada jari-jari ya, di mana pada saat sistem rem bekerja, maka kedua kampas rem itu akan bergesekan dengan trombol sehingga laju dari roda kendaraan itu bisa melambat ataupun berhenti. Nah, di sini ada komponen rem, di mana untuk komponen rem cakram itu ada master rem, selang rem, kaliper, kampas rem, dan juga cakram atau disk. Kemudian selanjutnya ada trombol ya. Ini komponennya itu terdiri atas tuas rem, kampas rem, tromol, kabel rem atau masak rem. Nah, di sini kita bisa melihat lebih lanjut, yaitu gambar-gambar dari komponen yang sudah Bapak sebutkan sebelumnya. Yang pertama itu ada master rem ya. Jadi master rem ini bentuknya seperti ini, silakan kalian lihat sendiri ya. Yaitu sampai dengan cakram rem yang sudah Bapak sebutkan tadi, dia seperti piringan. Jadi biasanya ini ada di motor-motor ya. Kalau kalian tengok di motor sekarang itu kebanyakan di roda depan. Kemudian yang gambar-gambar yang ada di bawah ini merupakan komponen rem yang merupakan bagian dari sistem rem trombol. Jadi itu ada pedal rem, trombol yang ditunjuk oleh tangan itu, kemudian ada batang rem juga. Tidak lupa juga ada kampas rem. Jadi bisa kalian tengok untuk gambar-gambar yang ada di atas, itu merupakan komponen rem yang ada pada rem cakram, kemudian yang bawah itu komponen rem yang ada pada rem trombol. Nah, selanjutnya di sini ada kerusakan umum yang terjadi pada rem cakram. Yang pertama kampas rem aus ya. Jadi istilahnya namanya benda yang bergesekan lama-kelamaan bisa aus ya, atau habis ya. Kemudian cakram rem bergelombang atau aus. Jadi untuk rem cakram ini selain dari kampas remnya, itu untuk cakram rem juga bisa bergelombang. Jadi ini bisa terjadi ketika cakram rem itu panas, kemudian tiba-tiba disiram dengan air, itu biasanya dia bisa bergelombang atau rusak. Kemudian kaliper macet ya. Jadi kaliper ini kan dia sistemnya kayak piston ya, di dalamnya ada piston, dan piston itu didorong oleh cairan atau fluida yang diteruskan dari tuas rem, dan kaliper ini bisa macet ketika kena kotoran. Kemudian selanjutnya itu ada masuk angin di sistem rem. Jadi untuk sistem rem cakram ini dia menggunakan prinsip hidrolik ya. Jadi untuk dorongan dari tuas ke piston, sehingga untuk udara atau angin itu kan itu bisa dikompresi ya. Sehingga ketika angin itu masuk ke sistem hidrolik, itu dorongan ke piston itu tidak maksimal. Kemudian karena sistem rem cakram ini menggunakan hidrolik dan otomatis dia menggunakan selang, itu bisa terjadi kebocoran, baik itu di master remnya, kemudian di remnya, maupun di bagian dekat kaliper. Selanjutnya di sini ada kerusakan umum yang terjadi pada rem trombol.
Yang pertama itu kampas rem. Nah, jadi kampas rem ini untuk rem tromol itu juga bisa aus seiring dengan penggunaan. Kemudian tromolnya itu aus atau oval ya. Jadi bukan cuman kampas remnya aja yang bisa aus, tetapi tromolnya juga ya, ya bisa aus ataupun tidak bulat lagi. Selanjutnya itu ada pegas pengembali ya. Jadi pegas pengembali ini lama kelamaan itu bisa melemah sehingga eh, batang penghubungnya tidak bisa kembali ya. Kemudian selanjutnya ada rem mengunci. Jadi untuk rem tromol itu ketika ditekan itu dia mengunci, tidak bisa kembali lagi. Kemudian as penyetel aus atau berkarat. Jadi untuk as penyetel ini dia digunakan untuk menyetel kedalaman dari tuas yang kita tekan biasanya itu berada di kaki dan kedalamannya itu bisa disetel melalui penyetel ini ya. Jadi kalau dia berkarat itu sudah tidak bisa kita setel lagi. Selanjutnya ini ada penyebab kerusakan rem. Yang pertama kurangnya perawatan berkala ya. Jadi setiap komponen yang ada di sepeda motor itu harus dirawat, bukan hanya mesinnya saja, bukan hanya kelistrikannya saja, tapi untuk sasis dan sistem rem itu harus dirawat. Kemudian selanjutnya ada penggunaan rem berlebihan. Ini biasanya orang yang sering melakukan perjalanan di perbukitan ya, di turunan itu biasanya penggunaannya itu sangat intens ya, sehingga rem itu bisa rusak. Yang selanjutnya itu kualitas komponen yang buruk. Kualitas komponen yang buruk ini biasanya eh, apa ketika kita mengganti komponen itu menggantinya dengan komponen yang KW atau palsu sehingga kualitasnya tidak begitu terjamin. Selanjutnya ada lingkungan. Selain daripada yang ada di atas itu lingkungan juga berpengaruh. Apakah kita sering menggunakan motor itu di tempat yang berlumpur, berdebu ataupun berair. Kemudian selanjutnya yang terakhir atau yang kelima itu tidak lepas dari usia pakai. Jadi setiap komponen itu ada masa kerjanya dan harus diganti. Selanjutnya ini ada dampak kerusakan rem. Sebenarnya dampak kerusakan rem ini sangat fatal ya. Jadi yang pertama itu jarak pengereman lebih panjang. Jadi kita harus bisa memperkirakan ketika rem kita sudah tidak pakem ya. Jadi jarak pengeremannya itu bisa lebih panjang. Selanjutnya ada resiko kecelakaan ya. Karena rem ini fungsinya untuk menghentikan sepeda motor, apabila dia rusak ya bisa terjadi kecelakaan. Kemudian ada bunyi berdecit saat pengereman. Bunyi berdecit ini biasanya bikin tidak nyaman ya. Jadi kita harus menservis rem kita yang rusak. Kemudian terjadi getaran pada pedal atau tuas rem. Ini mungkin gejala dari piringan rem tadi atau cakram rem tadi yang sudah bergelombang sehingga terjadi getaran pada tuas rem atau pedal rem. Selanjutnya ada rem mengunci. Rem mengunci ini otomatis roda dari sepeda motor itu tidak bisa berputar ya, jadi tidak bisa dikendarai dengan normal. Nah di sini ada solusi ya. Yang pertama itu melakukan pemeriksaan berkala kampas rem dan minyak rem untuk cakram, untuk sistem rem cakram, kemudian pembersihan kaliper dan tromol, pergantian komponen aus, kemudian penggunaan komponen sesuai dengan standar ya, kemudian uji coba pengereman setelah perbaikan. Nah ini aduh, mana sabar, aduh, pas ini menjadi tidak terkendali. Berikut merupakan grafik kecelakaan sepeda motor di Indonesia ya. Jadi data ini bisa kalian lihat itu dari tahun 2017 hingga ke 2021. Dan salah satu penyebabnya adalah kerusakan. Nah di sini mungkin kalian bisa menganalisa dan mencarikan solusi berdasarkan kasus di mana rem depan sepeda motor terasa blong dan mengeluarkan suara berdecit saat digunakan. Selain itu rem terasa tidak pakem meskipun sudah ditekan dengan kuat. Silakan kalian analisa di bengkel sekolah masing-masing dan temukan solusinya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga ilmu yang Bapak sharing itu bisa bermanfaat. Bapak akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.